Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria tua berjubah hitam itu berkata perlahan, "Kamu juga kaisar dari alam bintang Xuan Huang?" Dia bertindak hati-hati, dan selain terkejut, dia memperhatikan bahwa Sui tidak takut, yang membuatnya merasa sedikit tidak normal. Ketika berbicara, dia melihat wanita parubaya dan cantik dengan jubah piton, dan menyuruh mereka untuk tidak bergerak untuk sementara waktu. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba mengubah wajahnya, dan mendesak, "Temanku, saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin, jika tidak, Anda takut hidup Anda akan terlibat." Sui tertawa dan berkata, "Ini hanya 3 semut, aku benar-benar ingin mereka memiliki kekuatan untuk mengancamku, tetapi sayangnya, mereka tidak melakukannya." Pria tua berjubah hitam. Pria parubaya berjubah piton itu tenggelam dan melangkah maju secara tiba-tiba. "Semut, saya ingin mencobanya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata besar seperti itu?" Suara dingin dan keras baru saja terdengar, dan pria parubaya berjubah itu mengayunkan pisaunya dan memotongnya. Boom! Guntur itu seperti air terjun, dan pisaunya marah. "Hati-hati!" Pria tua berjubah Tao itu merasa sesak, dan ingin segera bertindak. Tapi siapa sangka bahunya terjepit dan tak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, di matanya, pemuda berjubah di sampingnya menjentikkan jarinya. Boom! Di kejauhan, tubuh setengah baya dari jubah piton meledak dan menghilang. Secara tidak sengaja menjentikkan jarinya, dia melenyapkan seorang kaisar kesempurnaan agung di alam nether yang mendalam. Penonton terdiam. Keheningan. Pria tua berjubah Tao itu tertegun dan hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. "Ini mungkin, coba saja mati." Bulir keringat seukuran kacang muncul dari dahi pria tua berjubah hitam dan wanita cantik itu. Tendang pelat besinya. Dengan keras, pedang guntur itu jatuh ke tanah. Wanita cantik itu berbalik dan lari. Sui menjentikkan jarinya. Pop! Kekuatan Zhou Shu di dunia ini dipenjara, dan ruang dibekukan. Sosok wanita cantik itu seperti cacing yang tersangkut di jaring laba-laba, tidak bisa bergerak sedikit pun. Makna terlarang yang misterius. Salah satu kekuatan aturan Zhou-Tian tertinggi yang lahir di alam bintang kuning misterius. Mengatur cara ini, dengan satu pemikiran, dunia dapat diubah menjadi sangkar, memenjarakan semua hal, dan menyegel semua roh. Bahkan jika Anda menggunakan teknik ruang rahasia, Anda tidak dapat melarikan diri. "Siapa kau? Siapa kau?" Wanita cantik itu berteriak, wajahnya memucat, dan wajahnya yang cantik penuh ketakutan. Pria tua berjubah hitam itu menelan ludah, tangan dan kakinya dingin. Pada titik ini, dia masih tidak tahu, pemuda yang tampaknya hanya memiliki atmosfer kaisar ini sebenarnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. "Apakah Anda tahu mengapa para biksu di alam bintang Xuan Huang menjadi sasaran?" Sui bertanya. Wanita cantik itu gemetar, "Entahlah, aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak." Boom! Dia berubah menjadi abu dan menghilang. "Bagaimana denganmu?" Sui memandang pria tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu merasakan perasaan runtuh, dan mendesis, "Teman, kami dari Menara Feiyun, jika kamu membunuh kami, kamu tidak takut?" Sui mendengus, "Sepertinya kamu juga tidak tahu." Dia melambaikan lengan bajunya. Boom! Sosok lelaki tua berjubah hitam itu juga meledak, seperti kembang api berwarna merah darah, menghilang menjadi abu. Adegan ini membuat lelaki tua berjubah Tao itu menggosok matanya tanpa sadar. Baru kemudian dia berani memastikan bahwa apa yang dia lihat dan rasakan bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi gelisah. 3 kaisar menghilang menjadi abu. Taoisme menakutkan macam apa yang memiliki kekuatan luar biasa ini? Ayo cari tempat ngobrol. Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kejauhan. King Wan mengikuti dengan patuh. Pria tua berjubah Tao itu tercengang, dan segera mengikuti. Pria tua itu adalah yang paling kuat, dari 9 Extreme Great Wilderness. Terima kasih atas anugerah yang menyelamatkan nyawa.
Pria tua berjubah Tao itu bersyukur. Suyi berkata tanpa sadar, kebaikan ini diingat oleh leluhurmu. Suyi mengangguk tanpa penjelasan. Melihat Suyi enggan berbicara lebih banyak, lelaki tua berjubah Tao itu tidak bertanya lagi. Segera, dia menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata, "Senior, Fei Yunlo adalah salah satu kekuatan teratas di kota ini, dan tampaknya ada langit berbintang di belakangnya. Kekuatan besar di kedalaman. Haruskah kita pergi lebih cepat?" Dia melihat bahwa Suyi tampak baik-baik saja, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan di jalanan, dan dia sepertinya tidak khawatir diserang dan dibalas sama sekali. "Jangan khawatir," Suyi berkata, "merekalah yang seharusnya khawatir." Pria tua berjubah Tao. Tepat ketika lelaki tua berjubah Tao itu berpikir, suara Suyi datang dari telinganya, "Ngomong-ngomong, penginapan mana yang terbaik di kota ini?" Pria tua berjubah Tao itu tanpa sadar menjawab, "Gedung Rui." "Oke, jika kamu datang untuk memimpin, pergi ke Gedung Rui." Suyi memesan. Pria tua berjubah Tao menggertakkan giginya diam-diam, seolah-olah dia akan habis-habisan, dan berkata, "Senior, silakan ikut denganku." Segera, mereka menghilang di jalanan yang ramai. Di sekitar gerbang kota, dengan jatuhnya 3 kaisar, lelaki tua berjubah hitam, lelaki parubaya berjubah piton, dan wanita cantik, itu juga menyebabkan kejutan. Berita ini segera menyebar. Menara Fei Yun. Di istana yang megah. Kembalilah kepada Tuhan, Tu Baishan, Yonghe, dan Nona Yinhua yang melayani di bawah komando kita semuanya terbunuh. 26 kaisar kerajaan bintang Xuan Huang yang berada di jalan semuanya diselamatkan. Pembunuhnya adalah seorang kaisar muda. Kami sedang mengatur seseorang untuk menyelidiki identitas orang ini. Seorang pria berjubah perak dengan cepat melapor. Di aula utama, ada karpet merah dan pedupaan. Di kursi utama tengah, ada seorang pria botak berjubah merah dengan wajah menggoda dan tampan. Ketika dia mendengar berita itu, dia menyesap cangkir teh dan berkata, "Kemana si pembunuh melarikan diri sekarang?" Pria berjubah perak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Laporkan kepada tuanmu, pembunuhnya tidak melarikan diri." "Hah?" Pria botak berjubah merah terkejut, perlahan meletakkan cangkir teh, dan berbisik, "Pengunjung itu tidak baik. Berani membunuh orang di jalanan kota Tianxing, dan tidak pernah melarikan diri. Peran seperti itu jelas bukan orang biasa. Berapa banyak kaisar yang melayani di bawah komando kita sekarang?" Pria botak berjubah merah itu bertanya. Pria berjubah perak dengan cepat berkata, "Total ada 49 orang, setengah dari mereka berkeliaran di bagian lain Heianji, dan saat ini hanya ada 18 orang yang ditempatkan di kota." "Tidak cukup." Pria botak berjubah merah itu mengerutkan kening dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, "Menurut apa yang Anda katakan, si pembunuh dapat dengan mudah membunuh ketiga Tu Baishan, dia pasti karakter yang sangat kejam, dan dia akan tinggal di kota setelah berani membunuh. Harus penuh percaya diri dan tidak takut." Omong-omong, dia membuat keputusan, mengeluarkan token emas, dan melemparkannya. "Ambil tokennya, pergi ke Sekte Teratai Hitam, Sekte Bintang Surgawi, dan Sekte Seribu Setan di kekuatan oleh. Katakan saja aku membutuhkan mereka untuk memobilisasi sekelompok kaisar, dan setiap keluarga tidak boleh kurang dari 30 orang. Basis kultivasi tidak boleh lebih lemah dari alam misterius. Selain itu, kirim seseorang untuk mengetahui keberadaan dan detail si pembunuh. Sebelum malam ini, Anda akan membuat keputusan." Omong-omong, mata pria botak berjubah merah itu memancarkan darah dan aura pembunuh. "Tuan, apakah ada sesuatu?" Pria berjubah perak itu ragu-ragu. "Buat keributan? Tidak, lawan kali ini tidak mudah. Selain itu, ini juga mengejutkan dunia luar. Jika kamu menyinggungku, Fei Yunlo, kamu akan mati." Pria botak berjubah merah berkata, mengangkat cangkir teh, mengangkat kepalanya dan meminumnya. "Ya." Pria berjubah perak memimpin jalan. Gedung Ruyi, setinggi ribuan kaki, dengan cita rasa antik, dikenal sebagai gua emas pertama di kota Tianxing. Ini hanya karakter kerajaan biasa, dan sulit untuk menanggung biaya di Gedung Ruyi. Suyi tidak kekurangan uang.
Dia memburu dan membunuh banyak karakter raja kerajaan di Laut Kekacauan, belum lagi yang lain, hanya jumlah kristal pulsa bintang, yang merupakan angka astronomi. Dan ketika dia bisa menikmatinya, Su Yi tidak akan pernah memperlakukan dirinya dengan buruk. Jadi, dia menghabiskan 3.000 kristal pulsa bintang untuk mendapatkan kamar terbaik. Penjaga toko gedung Rui adalah wanita cantik penuh pesona dewasa, dengan pinggang ramping, dada tinggi, dan lekuk tubuh bergelombang. Mengerutkan kening dan tersenyum, anggun dan dengan sedikit pesona yang terkendali. Dihadapkan dengan tamu berbiaya tinggi seperti Su Yi, penjaga toko wanita itu penuh senyuman, dan dia secara pribadi mengirim Su Yi dan yang lainnya ke dalam ruangan. Wanita ini adalah karakter kejam yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang. Setelah penjaga toko wanita pergi, pria tua berjubah Tao itu seperti ini. Ulasan. Su Yi tidak berkomitmen. Dia duduk di sofa empuk sesuka hati, mengeluarkan kendi, dan benar-benar santai. King Wan, mengenakan gaun merah, cantik dan indah, berdiri di belakang Su Yi, dan dengan lembut meremas bahu dan lehernya dengan tangan gioknya, begitu nyaman sehingga mata Su Yi menyipit. Pria tua berjubah Tao mau tak mau tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia akan hampir curiga bahwa pemuda di depannya adalah seorang playboy yang memanjakan kesenangan. Sangat menyenangkan? Katakan padaku, mengapa mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan orang? Su Yi berkata dengan santai. Pria tua berjubah Tao itu segera membuang pikirannya yang mengganggu dan menjelaskan masalahnya. Sebenarnya, alasannya tidak rumit. Di antara kaisar yang dipertontonkan di jalan, salah satunya adalah hidup dan matinya. Karena ini, lelaki tua berjubah Tao itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan. Segera, lelaki tua berjubah Tao itu berbicara tentang melepas Yunlo lagi. Menurut apa yang dia katakan, 3 kaisar yang dibunuh oleh Su Yi hari ini seharusnya adalah karakter yang melekat pada Fei Yunlo, bukan pembangkit tenaga listrik Fei Yunlo. Ini adalah kejadian umum di dunia Black Nigma. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kaisar yang datang dari dunia bintang lain. Untuk dapat pergi ke kedalaman langit berbintang, kebanyakan dari mereka memilih untuk melekatkan diri pada kekuatan teratas seperti Fei Yunlo. Jika Anda dapat dilihat oleh Fei Yunlo, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk diperkenalkan dengan kekuatan tertinggi di kedalaman langit berbintang. Mengapa kaisar pergi ke kedalaman langit berbintang? Ini bisa diringkas dengan 2 kata, latihan. Jika Anda bisa mendapatkan rekomendasi dari Fei Yunlo, pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dan pengakuan dari kekuatan besar di kedalaman langit berbintang. Karena ini, Fei Yunlo memiliki banyak kaisar yang terikat padanya. Hal yang sama berlaku untuk beberapa pasukan top lainnya di Azure City. Mengetahui hal ini, Su Yi mau tidak mau mencibir, apa itu Fei Yunlo? Ini tidak lebih dari geng iseng. Pria tua berjubah Tao tampak rumit dan menghela nafas, ini adalah ketidakberdayaan generasi biksuku. Untuk mencari jalan yang lebih tinggi di kedalaman langit berbintang, kita hanya bisa berkompromi dan berusaha untuk kesempatan seperti itu. Su Yi sedikit mengangguk. Dia mengerti ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kaisar dunia liar tidak seperti ini. Jalan menuju langit telah menghilang, dan Anda hanya dapat pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan kesempatan membuktikan jalannya. Tetapi sebagian besar kaisar akan mati dalam perjalanan ke langit berbintang, apalagi mencapai kedalaman langit berbintang. Oleh karena itu, bagi para kaisar yang akan pergi ke kedalaman langit berbintang, jika mereka dapat mengambil beberapa peluang di dunia yang gelap ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menolak. Segera, Meng Changyun kembali dengan beberapa berita terkait menara Fei Yun. Mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua berjubah Tao itu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Mengetahui bahwa dia sibuk bekerja dengan sia-sia, Meng Changyun tidak kesal sama sekali, tetapi malah berkata malu, Xiao Lao tidak kompeten, mengecewakan putranya, atau Xiao Lao pergi ke Fei Yun menara secara pribadi? Jika tidak, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke menara Fei Yun secara langsung? Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak ada kecelakaan, mereka akan segera datang ke pintu. Alis Meng Changyun menunjukkan sedikit kedinginan,
dan berkata, "Tuan muda, serahkan saja ikan sampah kecil itu kepada lelaki tua kecil itu, agar tanganmu tidak kotor." Setelah memikirkannya sebentar, Meng Changyun menambahkan, "Mereka tidak pantas mati di bawah tanganmu." Pria tua berjubah. Pelayan tua ini, sungguh gila. Untuk King Wan, saya sudah terbiasa. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Meng Changyun pergi untuk membuka pintu secara langsung, dan di luar pintu adalah penjaga toko wanita yang dewasa dan cantik. Hanya saja pada saat ini, wajah cantik penjaga toko wanita itu dingin dan alisnya penuh dengan warna suram, yang benar-benar berbeda dari wajah tersenyum ketika dia menerima Sui dan yang lainnya. Setelah dia masuk, dia berkata dengan wajah kosong, "Saya masih berpikir Anda adalah tamu terhormat. Ternyata Anda telah menyebabkan bencana yang mengerikan dan datang ke gedung Rui saya untuk berlindung. Saya benar-benar berpikir bahwa jika saya menghabiskan sedikit uang di rumah, saya bisa mendapatkan perlindungan gedung Rui saya dan membiarkan saya pergi ke gedung Fei Yun untuk bertarung melawan gedung Fei Yun. Pemikiran yang sia-sia." Ada nada sarkasme dan kemarahan dalam suaranya. Berbicara, dia mengangkat jarinya ke pintu dan mengucapkan kata demi kata, "Sadarlah dan segera pergi." Di belakang penjaga toko wanita, sekelompok pria kuat diam-diam muncul, menatap ruangan dengan dingin. Ancamannya penuh dengan rasa. Pemilik toko wanita di gedung Rui benar-benar marah. Baru saja, dia menerima kabar bahwa ada badai berdarah di dekat gerbang kota. Selanjutnya, orang-orang dari Menara Fei Yun telah mendekati pintu, secara belak-belakan mengancam, jika mereka berani melindungi si pembunuh, mereka menentang Menara Fei Yun. Dalam hal ini, wanita penjaga toko gedung Rui juga terprovokasi kemarahan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria yang menghabiskan begitu banyak uang sebenarnya menggunakan gedung Rui sebagai tempat perlindungan. Ini hanya mendorong mereka ke dalam lubang api. "Bagaimana sikapmu?" Pria tua berjubah Tao itu tampak jelek. "Sebagai sebuah penginapan, kami disambut dan dikirimkan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengusir orang setelah membayar uang? Benar-benar tidak masuk akal." Suyi menyesap anggur. King Wan mengerucutkan bibir cerinya, merasa bahwa penjaga toko wanita cantik ini benar-benar menyebalkan. Meng Changyun berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya, hanya mengangkat matanya untuk melihat Suyi. Melihat Suyi tidak mengatakan apa-apa, dia tetap diam. "Aku belum puas denganmu. Jadi kenapa kau masih berdebat denganku?" Pemilik toko wanita di Rui Building menatap dingin, katakan, "Rui Building adalah milikku, aku menyuruhmu pergi, kamu harus pergi." Di belakangnya, pria-pria kuat itu terlihat semakin buruk. "Ayo pergi." Suyi bangkit dari sofa empuk dan berjalan keluar. King Wan dan Meng Changyun buru-buru mengikuti. Pria tua berjubah Tao itu tercengang dan mau tak mau harus diam. Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular. Bangunan Rui ini bagaimanapun juga adalah gua penjualan emas pertama di kota Tianxing, dan dikatakan memiliki pendukung yang sangat kuat. Senior yang mengaku sebagai Shen Mu jelas mengetahui hal ini dan memutuskan untuk menelannya. "Kalian saling mengenal." Melihat Suyi dan yang lainnya pergi, penjaga toko gedung Rui melunak dan mengingatkan, "Biaya kamar Anda tidak akan dikembalikan, jadi Anda harus memberi saya kompensasi untuk gedung Rui." 3.000 kristal pulsa bintang, ini banyak sekali kekayaan untuk gedung Rui. Biasanya, jarang menemui roller setinggi itu. Melihat Suyi dan yang lainnya pergi dengan begitu kooperatif, penjaga toko gedung Rui tidak akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan uang itu. Suyi tersenyum dan mengabaikannya. Meng Changyun melirik penjaga toko gedung Rui dengan kasihan dan tidak mengatakan apa-apa. "Ayo pergi dan saksikan keseruannya." Kekuatan Menara Fei Yun telah memblokir area ini. Selama mereka keluar, mereka ditakdirkan untuk mati. Penjaga toko gedung Rui memindahkan langkah lotus dengan ringan, dan sisiran berjalan mendekat. "Ngomong-ngomong, ketika pertempuran terjadi, kamu menjaga gerbang untukku, dan kamu tidak boleh membiarkan orang-orang itu melarikan diri." "Ya." Para pria kuat di belakangnya menurut. Senja. Jalan-jalan dan gang-gang di dekat gedung Rui awalnya sangat makmur dan ramai. Tetapi saat ini, mereka menjadi sepi dan kosong, dan hampir tidak ada banyak pejalan kaki. Ketika Suyi dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang gedung Rui,
rasa dingin yang luar biasa menyelimuti mereka. Perhatikan baik-baik, sudah banyak sosok berdiri di gedung-gedung di dekatnya. Ada ratusan orang, masing-masing menjaga satu sisi, memblokir total area ribuan kaki. Jenis barisan ini dapat dengan mudah memburu keberadaan alam ekstrim Kaisar. Saya khawatir hanya pendekar pedang seperti saya, Master Pedang Xuanjun dari Gurun Besar, yang memiliki kesempatan untuk berjuang keluar dari pengepungan. Dia telah berada di dunia gelap selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat barisan ratusan kaisar dikirim bersama. Meng Changyun tampak aneh. Orang ini mungkin sudah lama tiba di Black Annihilation Realm, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata absurd seperti itu? Orang Qingwan sangat baik, menenangkan lelaki tua berjubah Tao dengan lembut. Pak Tua, ini bukan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu takut, kamu hanya... mereka sudah mati. Pria tua berjubah Tao. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Sebelumnya, pelayan tua di samping Shenmu sudah gila. Tapi sekarang tampaknya pendamping wanita di pihak Shenmu ini tidak terlalu sombong. Di dalam gerbang gedung Ruyi, penjaga toko wanita dan orang-orang kuat semua menonton dari pinggir lapangan. Saya semakin beruntung karena orang-orang itu diledakkan tepat waktu. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Qingwan, penjaga toko wanita dan yang lainnya hampir tertawa, dan mereka menghibur diri mereka sendiri ketika mereka sekarat, yang terlalu lucu. Di kejauhan, seorang pria berjubah perak datang dari langit, sombong dan dingin, kalau tidak, itu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suaranya seperti guntur, menggelinding dan mengaduk 4 bidang. Di daerah terdekat, ratusan kaisar menghela nafas dingin, dan mata mereka bertemu, membuat suasana semakin tertekan. Tuan, izinkan lelaki tua kecil itu membunuh ikan dan udang kecil ini. Meng Changyun membungkuk dan memberi hormat, dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Suyi bersenandung dan berkata, biarkan hidup-hidup. Ini. Meng Changyun memimpin. Rekan Taois, Anda harus berhati-hati. Pria tua berjubah Tao itu mau tidak mau mengingatkan. Meng Changyun tercengang, dan langsung tersenyum, selama kamu tidak takut nanti. Berbicara, dia melompat keluar. Orang tua, apakah kamu berencana untuk mati? Di kejauhan, seorang pria berbaju berkata dengan heran. Kaisar lain yang hadir juga terlihat berbeda. Sebelumnya, percakapan antara Suyi dan Meng Changyun semua ada di telinga mereka, terutama ketika mereka mendengar bahwa Meng Changyun menganggap mereka sebagai ikan kecil dan udang, banyak orang tidak bisa menahan tawa. Dan sekarang, melihat Meng Changyun berdiri sendiri, penjaga toko wanita gedung Ruyi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, pelayan tua ini benar-benar tidak takut mati. Sesosok Meng Changyun ada di udara, ekspresi jijik muncul di antara alisnya, dan dia melihat sekeliling. Sejujurnya, gabungan karakter kecil kalian tidak cukup bagi lelaki tua ini untuk menempelkan giginya. Suara bagi penonton. Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tidak perlu bicara omong kosong, bunuh dulu anjing tua yang tidak sedap dipandang ini. Di kejauhan, pria berjubah perak itu marah dan memberi perintah. Ya, segera, sekelompok kaisar tidak sabar untuk berdiri dan membunuh mereka. Ada lebih dari selusin orang, kekuatan menutupi langit dan matahari, dan penindasan membuat kekosongan bergetar. Melihatnya dari jauh saja sudah membuat orang gemetar. Suyi sedang minum, jadi dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat. Dia mengobrol dengan Qingwan di sampingnya dengan suara rendah. Senja itu seperti darah, tercermin pada sosoknya yang tinggi, luar biasa dan dihilangkan. Sosok Qingwan anggun dan anggun, seperti peri. Pria tua berjubah Tao itu tidak bisa tenang, hatinya seperti tercekat di tenggorokan. Pada saat ini, Meng Changyun bergerak. Cukup satu ketukan. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Lebih dari selusin kaisar masih dalam perjalanan, dan tubuh serta harta di tangan mereka semuanya hancur. Di telapak tanganmu, bunuh lebih dari 10 kaisar. Yang disebut lalat capung, memang seharusnya begitu. Meng Changyun mencibir, sosoknya melintas, dan dia mulai membunuh. Dengan setiap lambaian tangannya, sekelompok kaisar meledak, darah diwarnai merah.
Tidak ada yang bisa berhenti, tidak ada yang bisa berhenti. Rasanya seperti hujan darah, bercampur dengan harta karun yang rusak dan anggota tubuh yang patah. Jeritan, lolongan, jeritan horor dan adegan kematian berdarah terjalin, menciptakan gambar seperti api penyucian. Ini tidak berbeda dengan pembantaian, dan ini adalah kekuatan raja kerajaan. Di atas para kaisar, menunjuk bintang-bintang, memegang bulan di tangan mereka, yang dikenal sebagai penguasa alam bintang. Tentu saja, Su Yi adalah pengecualian. Tepatnya karena Su Yi begitu istimewa sehingga, baik dalam pertempuran laut bintang jatuh atau di area terlarang kejatuhan abadi, banyak karakter di alam kerajaan telah jatuh dan membayar harganya dengan kehidupan mereka. Hanya 9 film. Pertempuran berakhir. Kecuali pria berjubah perak yang ditangkap hidup-hidup, ratusan kaisar lainnya tewas di tempat, tanpa kecuali. Orang tua berjubah Tao tercengang, seluruh orang tercengang, pikirannya kosong. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa Meng Changyun, pelayan tua yang tidak mencolok, terlalu arogan dalam kata-katanya, dan dia mengkhawatirkannya. Tapi sekarang aku menyadari bahwa ini sama sekali bukan arogansi, tetapi untuk karakter seperti pelayan tua ini, membunuh kaisar-kaisar itu benar-benar mudah. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Meng Changyun membawa pria berjubah perak itu dan kembali. Cari jiwanya, periksa situasi menara Fei Yun, lalu bunuh dia. Su Yi memesan dengan santai. Ini. Meng Changyun segera menembak, mencari jiwa pria berjubah perak itu. Pop. Di gerbang gedung Ruyi, lutut penjaga toko wanita menjadi lunak, dia berlutut di tanah, dan memohon dengan ngeri, selir saya tidak memiliki mata. Tolong jangan salahkan saya, senior. Di belakangnya, para pria kuat juga panik dan berlutut dengan tergesa-gesa. Ratusan kaisar dipanen seperti mustard. Adegan berdarah ini benar-benar membuat mereka takut dan gelisah. Su Yi memunggungi gerbang gedung Ruyi, tidak menoleh, memandangi senja yang indah di kejauhan, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Belum lagi, senja di dunia yang gelap ini memiliki keindahan yang luar biasa. King Wan meringkuk, mengambil uang putranya, dan mengusirnya, dan sekarang dia menyadari bahwa dia menyesalinya, tidak diragukan lagi sudah terlambat. Senior, tolong angkat tanganmu dan maafkan selir sekali, dan selir bersedia mempersembahkan semua kekayaan yang dikumpulkan dalam hidupnya, minta saja senior untuk membuka. Melihat Su Yi tidak berbicara, wanita penjaga toko gedung Ruyi menjadi semakin ketakutan dan memohon. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Menurut saya, gedung Ruyi ini tidak perlu ada lagi. Su Yi masih tidak melihat ke belakang, dia meletakkan kendi di tangannya dan menjentikkan lengan bajunya. Pedang Qi jatuh dari langit. Gedung Ruyi setinggi 1000 kaki tiba-tiba runtuh. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.